Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Rahmat Prayogi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya berbagi informasi terkait bagaimana caranya memasukkan materi perkuliahan ke dalam virtual class Universitas Lampung, dalam hal ini Viklas, agar tidak memberatkan server dari Viklas itu sendiri, dengan cara mentautkan item baik salindia maupun makalah ke dalam Viklas melalui Google Drive. Jadi Bapak Ibu tidak mengupload file secara langsung ke dalam Viklas karena hal tersebut dapat memberatkan server dari Viklas itu sendiri. Baik Bapak Ibu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah login ke dalam Viklas. Pastikan akun SSO Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Viklas, sudah terdaftar sebagai dosen pengampu mata kuliah. Dalam hal ini saya akan jelaskan terkait mata kuliah umum pendidikan bahasa Indonesia. Yang saya jadikan contoh yaitu mata kuliah umum pendidikan bahasa Indonesia di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kemudian setelah Bapak Ibu login ke dalam Viklas, pilih mata kuliah yang Bapak Ibu akan edit, yang Bapak Ibu akan masukkan materi. Kemudian setelah terpilih, di sisi sebelah kiri Bapak Ibu bisa mulai mengedit dengan mengaktifkan tombol yang ada di sebelah kanan. Jika belum aktif, tombol berwarna hijau Bapak Ibu. Tetapi nah ini ya contohnya, jika sudah aktif nanti tombol akan berwarna merah begitu. Langsung saja Bapak Ibu, mungkin secara tampilan Viklas Bapak Ibu dan saya berbeda, tetapi sesungguhnya hal semacam ini sudah biasa terjadi karena hal ini berkaitan dengan gaya atau mungkin cara dosen masing-masing dalam menyampaikan materi di Viklas. Kalau saya Bapak Ibu senang dengan tampilan yang simple, yang mudah dibaca, yang mudah dipahami oleh mahasiswa, dan tidak terlalu banyak tampilan kata-kata kepada mahasiswa gitu, yang mengakibatkan bandwidth atau mungkin tersedotnya kuota mahasiswa yang begitu besar ketika membuka Viklas. Jadi tampilan awal atau tampilan di Viklas ini memang selera begitu ya Bapak Ibu, selera dari masing-masing dosen, sehingga saya tidak membatasi, juga tidak menganjurkan mana yang lebih baik. Yang lebih baik adalah Viklas Bapak Ibu terisi. Terkait isinya seperti apa, silahkan Bapak Ibu yang menentukan. Baik Bapak Ibu, dalam kaitannya tutorial kali ini, yaitu bagaimana caranya kita meng-embed item. Ya, embed item itu menyematkan item, baik PPT maupun makalah ke dalam Viklas. Nah, hal-hal yang sudah saya lakukan Bapak Ibu, terlihat di layar Bapak Ibu. Saya sudah mentautkan materi, baik materi secara umum maupun materi perkuliahan berupa PPT maupun makalah dari kelompok. Nah, kemudian mahasiswa mulai melakukan presentasi. Nah, jadi makalah mahasiswa dan PPT mahasiswa itu sudah saya tautkan di dalam Viklas, sehingga mereka bisa mulai membaca, kemudian memahami baik makalah maupun PPT, dan mulai berdiskusi di Viklas. Nah, bagaimana nanti kita menyematkan item tersebut agar mahasiswa dapat secara mudah mengakses tanpa memberatkan server dari Universitas Lampung. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja tutorialnya. Untuk memberi nama pertemuan itu bisa Bapak Ibu lakukan di bagian ini Bapak Ibu. Ada gear kecil seperti ini Bapak Ibu. Silahkan diklik, kemudian kita akan dibawa pada bentuk seperti ini Bapak Ibu. Untuk memberikan nama ya, untuk mengedit, memberikan nama, silahkan dihilangkan dulu tanda checklist di sebelah kanannya Bapak Ibu.
silahkan diklik, hilang, kemudian kita berikan nama. Setelah ini diberikan nama Bapak Ibu, kita lihat contoh di atas, saya memberikan gambar. Nah, gambar ini selera Bapak Ibu, nanti silahkan Bapak Ibu yang mengeksplor lebih jauh, mau bentuk seperti apa atau petunjuk seperti apa ya Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini kita tambahkan Bapak Ibu, di bagian bawah ini ada add an activity or resources. Jadi di bagian ini kita tambah kegiatan apa yang kegiatan atau bagian apa yang akan kita masukkan begitu. Kita klik. Nah, kemudian di bagian ini Bapak Ibu bisa pilih apa yang akan Bapak Ibu sematkan ya. Kalau saya Bapak Ibu senang menggunakan glossary ya. Glossary ini mungkin materi, kumpulan buku-buku dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya bagian-bagian yang lain atau poin-poin yang lain ini bisa digunakan. Ada mungkin Bapak Ibu yang senang menggunakan forum. Ada juga yang menggunakan file. Ada juga yang menggunakan book. Ada yang menggunakan URL atau page dan lain sebagainya. Macam-macam Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu mengeksplor lebih jauh apa yang akan Bapak Ibu gunakan sesuai kebutuhan. Nah, kalau saya senang menggunakan glossary dalam menyematkan item karena saya hanya ingin memberi judul dan menampilkan materi begitu, tidak ada kebutuhan lain. Jika Bapak Ibu menggunakan file, mungkin saja Bapak Ibu akan mengupload filenya ke dalam Vclass. Tetapi hal tersebut akan memberatkan server Vclass yang mengakibatkan server sering down Bapak Ibu. Jadi dalam kesempatan ini saya membuat tutorial agar Bapak Ibu lebih bisa memaksimalkan, mengoptimalkan unsur lain begitu, bagian-bagian lain yang di luar dari Vclass dalam membantu pembelajaran daring menggunakan Vclass begitu ya. Jadi saya gunakan glossary, saya klik glossary, kemudian saya klik add Bapak Ibu. Silahkan diklik add, kemudian di bagian ini kita bisa isi kalau saya memberi deskripsi begitu, materi 1 ya. Jadi kalau saya senang memberikan materi 1 makalah kelompok 3. Nah, di bagian ini Bapak Ibu yang paling penting ya. Hanya dua bagian ini saja Bapak Ibu yang kita gunakan di bagian glossary ini. Kita harus klik terlebih dahulu show editing tools. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah tampilan seperti ini, tidak usah diklik lagi ya Bapak Ibu. Ketika belum, maka Bapak Ibu wajib mengklik. Nah, kalau tampilan seperti ini, maka ini diklik. Tetapi kalau tidak ada tampilan seperti ini, ya sudah ada tampilan seperti ini, tidak usah diklik lagi. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, ini yang paling penting ya. Jadi di bagian ini kita klik HTML ini Bapak Ibu. Ada tulisan kecil sekali ini ya, HTML. HTML ini kita klik Bapak Ibu, edit HTML source. Nah, diklik, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pindah ke Google Drive Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini, pastikan Bapak Ibu sudah mengupload file-file atau makalah PPT yang akan Bapak Ibu sematkan di Vclass. Nah, jika Bapak Ibu belum menyematkan atau belum mengupload file-file tersebut ke dalam Google Drive, silakan Bapak Ibu menonton video saya terkait bagaimana cara mengupload file ke dalam Google Drive. Nah, di Google Drive ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu pilih materi mana yang Bapak Ibu akan sematkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa ketika ini sudah ada, klik 2 kali Bapak Ibu di file yang Bapak Ibu akan sematkan. Klik 2 kali. Nah, setelah tampilan seperti ini, ada tanda titik 3 ya Bapak Ibu, 3 ke bawah begini seperti ini. Di bagian pojok kanan ini ada tanda titik. Nah, setelah tanda titik ini Bapak Ibu klik, kemudian buka di jendela baru Bapak Ibu. Pilih buka di jendela baru. Nah, setelah ini klik Bapak Ibu. Oke. Klik, dia akan muncul seperti ini ya. Sama saja Bapak Ibu tampilannya. Nah, tetapi ada bagian yang tidak bisa diambil di yang pertama. Kita akan mencari sematkan item ya. Nah, Bapak Ibu klik lagi tanda titik 3 yang ada di bagian yang barusan tampil Bapak Ibu. Hati-hati, bukan di bagian yang pertama tetapi di bagian yang kedua yang baru tampil ya Bapak Ibu.
klik, kemudian sematkan item. Nah, ini ada pilihan sematkan item, atau jika berbahasa Inggris dia embed item. Jadi tulisannya embed item. Sama saja, klik Bapak Ibu. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Ini kode HTML yang akan kita copy di bagian sini. Yang tadi Bapak Ibu ya. Nah, di bagian ini Bapak Ibu kita copy semuanya Bapak Ibu. Jangan sampai tertinggal satu bentuk pun, baik dia tanda kurung maupun hurufnya, jangan sampai tertinggal satu pun. Klik kanan, bisa copy, atau cara cepatnya Ctrl C Bapak Ibu. Nah, setelah ini pindah langsung saja Bapak Ibu, tinggalkan ini, pindah ke edit glossary lagi Bapak Ibu. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa klik kanan, paste ya, atau Ctrl V cara cepatnya ya. Tuh. Kemudian setelah ini tampil, Bapak Ibu klik update di bagian bawah. Update. Nah, klik update. Nah, dia akan muncul di bagian ini Bapak Ibu ya. Nah, ini terlihat. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Nah, pilihannya kemudian display description on course page atau tidak. Kalau Bapak Ibu senang menampilkan materi ini di Vclass, silahkan di checklist. Tetapi kalau saya kurang begitu senang ya Bapak Ibu ya dengan menampilkan materi ini. Biarkan mahasiswa ketika masuk pertama itu tidak memakan kuota begitu besar. Jadi saya sarankan untuk tidak di display description. Tapi kalau Bapak Ibu senang ya tidak apa-apa. Jadi ini pilihan Bapak Ibu ya, gaya dari Bapak Ibu masing-masing dalam mengisi Vclass. Silahkan. Kemudian langsung Bapak Ibu tarik ke bawah, save and return to course ya, klik save and return to course ya. Jadi ini diklik di bagian bawah hijau. Setelah diklik Bapak Ibu akan kembali ke Vclass Bapak Ibu. Nah, sudah masuk Bapak Ibu materi 1 makalah kelompok 3. Ini bisa Bapak Ibu lakukan juga untuk PPT Bapak Ibu ya. Nah, ini kita tutup dulu, kita kembali untuk yang PPT. Jadi lakukan hal yang sama untuk PPT. Add an activity resource, kemudian pilih mana yang mau Bapak Ibu gunakan, baik forum, glossary, file dan lain sebagainya. Kalau saya tadi pilih glossary ya Bapak Ibu, ini secara cepat. Add, kemudian Bapak Ibu berikan nama materi 2 berarti ya. Materi 2 PPT kelompok 3 ya. Nah, kemudian ini jangan lupa diklik show editing tools jika belum tampil. Nah, untuk dapat HTML. Oke, diklik HTML muncul seperti ini. Kita kembali ke Google Drive. Kita klik di Google Drive 2 kali di PPT yang akan kita masukkan. Kemudian klik tanda titik 3 di pojok kanan. Kemudian buka di jendela baru ya. Setelah buka di jendela baru akan tampil sama Bapak Ibu. Nah, setelah ini kita klik sematkan item atau embed item. Muncul kode HTML, kita copy semua Bapak Ibu. Klik kanan, copy, kemudian kita balik ya, kembali nih ya. Kembali ke editing glossary. Klik kanan paste atau Ctrl V ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah tampil. Oke ya. Sudah sangat cantik ini Bapak Ibu. Pilih mau ditampilkan atau tidak, checklist atau tidak. Kemudian save kembali ke kursus. Nah, sudah 2 materi Bapak Ibu ya. 2 materi sudah tampil. Nanti ketika mahasiswa mulai akan berdiskusi, mereka akan mengklik makalah, kemudian mengklik materi, ya akan tampil makalah dan materi ya. Nah, di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara memasukkan link YouTube. Nah, jadi ketika Bapak Ibu punya video di YouTube, bisa Bapak Ibu sematkan juga di Vclass. Nah, ini lebih mudah lagi Bapak Ibu. Jadi kalau ada materi yang menarik di YouTube, tinggal sematkan saja ya, sematkan saja video dari YouTube ke dalam Vclass. Nah, itu akan lebih mudah. Jadi ini materi yang simple, hanya butuh beberapa menit saja Vclass sudah terisi. Terima kasih Bapak Ibu, ini sudah masuk materi ini. Jadi tidak memberatkan
server Vclass yang mengakibatkan Vclass sering down begitu Bapak Ibu. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika Bapak Ibu berkenan, klik tombol sukai, kemudian jangan lupa Bapak Ibu tinggalkan komentar dan pastinya subscribe Bapak Ibu ya bagi yang belum. Terima kasih. Video yang saya buat semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.